Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun berada dan saudaraku semuanya. Apa kabar hari ini? Tuhan Yesus dahsyat. Yes, ya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat. Berjumpa lagi dengan saya Tati Tresia di sini. Kita akan ibadah Victory and Prayer pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kalau pada yang malam yang indah ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya kasih anugerah dalam hidup kami Bapa. Bapa, sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Kami tahu Bapa, tanpa-Mu kami tidak bisa apa-apa, tanpa-Mu juga kami tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan ini Bapa, rendahkanlah hati kami Bapa, untuk tetap bersama-Mu Bapa, untuk mendengarkan dari sebagian daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati bersama saya katakan, amin. Puji nama Tuhan, kalau malam yang indah ini, kita boleh bertemu di sini, di ibadah Victory and Prayer, kita ambil tema dengan judul, Tetaplah Berdoa. Nah, di sini ada kata tetap ya, kita ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa, tetap artinya itu tetap, tidak berubah-ubah. Jadi di sini mengapa kita harus berdoa saudara? Bahwa kita itu adalah sebuah perintah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk berdoa. Terus ketika Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berdoa, apakah Tuhan Yesus juga berdoa saudara? Ya betul, di dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar ketika masih gelap, Tuhan Yesus pergi ke suatu tempat dan dia melakukan apa? Dia melakukan doa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita harus tetap doa. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri juga berdoa. Agar kita untuk apa? Kita berdoa. Doa adalah sebuah komunikasi. Doa adalah memberikan kekuatan di dalam hidup saudara dan saya. Ada hubungan intim, ada hubungan yang dekat dengan Tuhan sendiri. Kalau kita mempunyai hubungan dengan teman, dengan kekasih, dengan keluarga, siapapun itu, kita akan melakukan komunikasi dengan intens. Begitu juga ketika kita ada hubungan dekat, hubungan intim dengan Tuhan Yesus sendiri. Di situ kita akan diberikan kekuatan. Ya, ketika kita ada masalah, tidak ada masalah, kita tetap harus berdoa. Karena apa? Itu untuk memberi kekuatan di dalam hidup kita. Seperti hari ini juga saya bisa duduk di tempat ini, bisa bicara di tempat ini. Saya terlebih dahulu juga berdoa. Untuk apa? Memberikan kekuatan kepada saya, untuk saya bisa berdoa. Memberikan kekuatan kepada saya untuk pede, untuk bicara di depan Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tetap berdoa. Terus bagaimana doa yang dikabulkan itu? Kita akan belajar 3 poin di sini ya. Sebenarnya banyak poin ya. Tapi di sini kita akan belajar 3 poin saja. Lainnya nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri dengan imajinasi kita masing-masing. Yang pertama, doa dengan iman atau yakin ya. Doa dengan iman ya, kita bisa buka di Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Maka hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman, yakin dan percaya bahwa apa yang kita doakan itu Tuhan kabulkan. Jadi kita doakan apa yang kita kerjakan dan kita kerjakan apa yang kita doakan. Jadi di situ ada satu paket. Kita nggak bisa berdoa tanpa bekerja, artinya kita malas. Bekerja tanpa doa berarti sombong di situ. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus melakukan doa dengan sungguh-sungguh, dengan yakin dan percaya. Karena kalau enggak hanya bimbang, kebimbangan, keraguan, tidak akan mendapatkan apapun. Dan yang kedua, mengucap syukur.
Ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal karena itu yang dikehendaki dalam Kristus Yesus. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, kita harus tetap mengucap syukur. Memang kadang tidak enak sekali apa yang dalam kehidupan ini, kadang kita tuh menerima yang enak, menerima yang tidak enak. Tapi di sini diajarkan oleh Alkitab bahwa kita tetap harus mengucap syukur. Jangan sering ngedumel, jangan sering bersungut-sungut, karena di dalam 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan ketika kita tuh ngedumel, ngomel-ngomel akan dilenyapkan oleh malaikat maut. Jadi saudara, ini saya tidak menakut-nakutin, itu Alkitab sendiri yang bicara ya, bahwa ketika kita sering ngomel terus ya, akhirnya kita bisa dilenyapkan oleh malaikat maut. Jadi kita tetap harus mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, kita ada kelegaan hati. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, ingat bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengucap syukur dalam keadaan apapun. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika kita boleh mengucap syukur, itu ada kekuatan baru di dalam hidup saudara dan saya. Terus yang ketiga, berdoa dengan tekun ya. Di dalam Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dan doa. Dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Di situ juga dikatakan selain kita harus bertekun di dalam doa, kita terus harus mengucap syukur. Itu adalah sebuah perintah dari Alkitab sendiri, dari Tuhan sendiri, bahwa kita tetap harus mengucap syukur dalam segala hal. Begitu juga dalam Roma 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Jadi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus bertekun di dalam doa. Ketika kita bertekun, tadinya tinggal sekali lagi kita lepaskan, udah gak mau berdoa lagi, capek. Karena Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita. Padahal sekali lagi berdoa, Tuhan udah kabulkan. Karena kita tidak berhenti dalam berdoa. Akhirnya apa yang kita doakan tidak dikabulkan Tuhan. Terus seandainya apabila ya, doa itu memang ada yang dikabulkan Tuhan, ada yang belum, ada yang memang tidak. Itu juga semuanya untuk kebaikan kita. Kita berdoa terus menerus, bertekun ya, setiap hari ya. Ada memang ya, di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak timbul dalam hati manusia, apa yang tidak pernah kita dengar di dalam kehidupan kita, Tuhan sediakan. Bagi siapa? Bagi yang mengasihinya. Artinya ketika kita bertekun di dalam doa, kita mengasihi Tuhan. Tuhan akan lebih dari memberikan apa yang lebih dari kita doakan. Begitu juga di Efesus 3 ayat 20 dikatakan, Tuhan memberikan lebih dari yang kita doakan. Sampai kadang kita tercengang-cengang. Wow, luar biasa Tuhan. Saya hanya berdoa 1-2, tapi Tuhan kasih 5, 7, bahkan 10. Nah, itu luar biasa sekali ya. Jadi kita percaya ketika kita tetap berdoa dan mengucap syukur. Terus bagaimana memang doa kita itu belum dikabulkan? Kita buka di dalam Habakuk ya, Habakuk 3 ayat 17 dan 3, 17, 18. Sebentar. Itu adalah kisah pohon ara yang tidak berbunga ya. Di situ dikatakan bahwa pohon ara tidak berbunga, terus pohon anggur tidak berbuah, dan pohon zaitun mengecewakan. Ayat yang ke-17 dikatakan, kita tetap bersorak-sorai. Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Jadi sekali Yesus tetap Yesus, sekali Kristus tetap Kristus. Disitulah dikatakan di sini. Kita ulang lagi bahwa doa adalah suatu perintah Tuhan yang bisa berkomunikasi untuk memberikan kekuatan bagi kita. Dan doa yang dikabulkan adalah doa yang memang kita dengan iman, yakin,
dan percaya. Dan kita harus mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, ingat bahwa Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya ketika kita terus berkomunikasi dengan Engkau, Engkau adalah Allah satu-satunya yang kami sembah, yaitu Allah Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapakku yang baik, sebelum kita mengakhiri pada malam yang indah ini Tuhan, saya akan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta, bahwa kami percaya setiap kita yang ada di Indonesia ini Bapak, ini adalah bukan suatu kebetulan, tapi ini juga karena kemurahan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Bapak. Kami juga percaya Bapak, Engkau memberkati bangsa ini, memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Baik para pemimpinnya dari atas sampai ke bawah Tuhan, ada di dalam genggaman tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami, para penatua, diaken, begitu juga seluruh jemaat GBI Batu Penjuru. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah roh-Mu tetap diberikan kepada kami semua untuk hidup saling rukun, damai bersama-Mu Bapa. Begitu juga Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang kami harapkan dan kasih tuntunan kami Tuhan menjalani hidup. Berkatilah kami dengan anugerah-Mu Tuhan. Bapa, kami serahkan semua malam ini dalam tangan kasih-Mu sebelum kami istirahat Bapa, dan besok kami dapat bangun dengan hati yang penuh sukacita, dan kami percaya ketika kami menyerahkan hidup ini kepadamu Bapa, kami percaya semua akan baik, dan begitu juga Tuhan kekuatan ada di dalam hidup kami untuk melakukan sesuatu hal di dalam hidup kami. Kita merasa pede karena kami percaya Engkaulah Allahku yang luar biasa yang tetap berjalan bersama kami, menuntun kami untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.